Selamat pagi saudara-saudara terkasih dan tercinta di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang senantiasa diberkati dalam kehidupannya. Bersukacita dan bersyukur kembali kita dipersekutukan pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi 3 September 2024. Kita akan merenungkan suatu tema, yaitu menghidupi kasih karunia dalam penderitaan. Tuhan akan menyatakan bagaimana kita menghadapi kehidupan seperti ini lewat firman-Nya yang akan kita dengar dan renungkan bersama. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara mohonkan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam kerendahan Tuhan kami datang bersujud di hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menghampiri-Mu dan menyembah-Mu. Apa yang kami nyatakan adalah kesaksian iman kami bahwa Engkau Allah yang patut disembah. Karena Engkaulah Allah pengasih dan penyayang yang menyelamatkan kami, yang tidak pernah berhenti menyatakan berkat-berkat-Nya bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dimungkinkan, dilayakkan untuk beraktivitas dan berkarya. Kami mohon pertolongan kuasa kasih dari Tuhan dan kami mohon bimbingan-Mu. Firman-Mu kami akan dengarkan yang akan menerangi langkah kami, bagaimana kami bertindak, memutuskan sesuatu perkara untuk kami lakukan. Kiranya kami dianugerahi oleh hikmat untuk memahami firman-Mu dan menjadi pelaku dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini yaitu dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan, berbahagia mendengarnya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Menghidupi kasih karunia dalam penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mengartikan kasih karunia Tuhan sebagai hal positif saja, seperti kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Namun saudara-saudara, kasih karunia juga bisa hadir dalam bentuk penderitaan yang dialami karena kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan ini. Penderitaannya tidak dicari-cari, tetapi dengan kesadaran dijalani sebagai tindakan kurban keselamatan bagi banyak orang. Dalam penderitaannya Yesus tidak mengeluh atau mencaci maki, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Nah saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk siap menderita bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena kita diminta untuk setia padanya. Dalam dunia kerja misalnya, kita mungkin menghadapi penderitaan yang kadangkala terjadi akibat ketidakadilan. Saat itu terjadi, kita diminta untuk tetap tunduk dan tekun bekerja dengan baik. Lantas menjadikannya sebagai bentuk kasih karunia. Kita diminta untuk tidak
perlu membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bekerja dengan kasih dan setia menjalankan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita dipanggil dalam profesi kita masing-masing yang tentunya membawa kita mesti berinteraksi dengan berbagai orang. Siapapun atasan kita atau kolega kita, maka sebagai pengikut Yesus, kita diminta wajib meneladani kasih dan kesetiaannya. Karena itu, saudara-saudara, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, karena sesungguhnya panggilan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Jika diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan cerdik. Saudara-saudara, janganlah kita mengeluh kalau menderita karena mempertahankan iman. Sebab kita tahu bahwa iman kita adalah jaminan keselamatan dari Tuhan, baik kini maupun nanti. Hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita percayai akan selalu memelihara dan menjaga kita. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita menjadi pelaku-pelaku dalam firman itu sendiri. Mari saudara, sebelum kita beranjak dan beraktivitas, kita nyatakan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah bersabda dan berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu ini terus menjadi peringatan, terus menjadi terang bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak akan goyah di dalam menghadapi berbagai masalah hidup, tekanan hidup, sekalipun kami harus menderita. Ajari kami untuk bisa memahami maksud-Mu di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika mengizinkannya hadir dalam hidup kami, maka sesungguhnya itu akan memberi kekuatan bagi kami untuk selalu dekat kepadamu, dan untuk itulah Engkau akan dimuliakan. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu kepada setiap yang mendengarnya, supaya setiap kami boleh kuat oleh firman itu. Engkau mengenal Tuhan bagaimana firman ini akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ada banyak yang sakit dalam beberapa tahun. Ada yang kini sementara proses pemulihan dan bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Kiranya dalam pergumulan dan penderitaan itu mereka tetap berserah, mereka tetap percaya ada Tuhan, ada pertolongan, dan ada saat yang Tuhan tentukan untuk memulihkan mereka secara utuh. Apa di dalam sorga berdoa untuk kekasih kami yang berduka, yang ditinggal orang tua, ditinggal saudara-saudara terkasih. Oh Tuhan, janganlah biarkan mereka larut dalam penderitaan dan kesusahan mereka, tetapi ada kekuatan penghiburan dari Tuhan. Apa di sorga berdoa untuk para lansia, Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa lansia, mereka tetap bersuka cita. Berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sementara mencari pekerjaan. Sungguh akan menjadi suatu kegelisahan, kekhawatiran tentang masa depan dengan pekerjaan yang belum kunjung bagi beberapa anak-anak jemaat. Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka, karena sesungguhnya rancangan damai sejahtera-Mu akan tergenapi. Tetapi mampukanlah mereka untuk bisa menanggapi dalam iman bahwa ada masa yang Tuhan telah tetapkan, sehingga mereka tetap berdoa, tetap bersandar, dan tetap percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati segenap anak cucu jemaat dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Berkati mereka yang kini sementara mencari pasangan hidup. Berkati mereka atau keluarga-keluarga yang kini harus diperhadapkan dengan masalah rumah tangga. Tuhan, topang mereka, bantu mereka, karunia hikmat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini ketika kami mau bekerja. Kami yakin dan percaya, Tuhan, penuhilah bejana hidup kami, sehingga kami kuat puas untuk menjalani hidup dengan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkitkanlah hidup saudara untuk menjalani hidup dengan berbagai tantangannya. Percaya bahwa ketika Allah memberi kita
kesempatan, mengizinkan kita untuk menjalani suatu masalah hidup. Percayalah bahwa sesungguhnya dari situ kita akan menemukan anugerah yang sesungguhnya dari Tuhan, kemuliaan, kehidupan, dan berkat. Saudara-saudara, kuatkanlah hatimu, pergilah, jalanilah hidup hari ini. Percaya Tuhan ada menolong dan menopang saudara. Mari terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menolong kamu di dalam Kristus Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas.